Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Sebuah truk menabrak pengendara sepeda motor dari belakang di Tanjung Pinang. Korban terseret truk beberapa meter hingga tewas di tempat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menggelar razia di sejumlah toko dan gudang distributor makanan di Pekanbaru. Petugas menemukan ribuan kemasan makanan tanpa izin edar dan kadaluarsa. Harga ayam potong merangkak naik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampar. Kenaikan harga karena kebutuhan meningkat dan pasokan tidak mencukupi. Kejaksaan Tinggi menetapkan seorang tersangka korupsi dana interes partisipasi Blok Rokan di Pekanbaru Riau, Kamis 11 Desember. Tersangka berinisial ZI merupakan pengacara PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir. Sebelumnya, Kejati telah menahan direktur perusahaan berinisial RN. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, akibat korupsi negara dirugikan sebesar 64 miliar rupiah. Penahanan tersangka dilakukan untuk memudahkan penyidik dan menghindari tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Banjir air pasang laut atau banjir rob menggenangi permukiman di Desa Marok Kecil, Lingga, Kepulauan Riau, Minggu 14 Desember. Puluhan rumah terendam dengan ketinggian air sekitar 30 cm. Meskipun rumah sudah terendam, namun sebagian warga masih tetap bertahan dalam rumah. Selain di Desa Marok Kecil, kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Singkep Selatan. Kebakaran hebat melanda kantor Camat Enok menghanguskan seluruh bangunan di Indragiri Hilir Riau Senin 15 Desember. Api pertama muncul dari bangunan aula di belakang kantor, dengan cepat merambat dari satu ruangan ke ruangan lain menimbulkan kepanikan. Tim pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api karena bangunan terbuat dari papan yang mudah terbakar. Akibat kebakaran, seluruh bangunan rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, sementara semua berkas penting yang ada di kantor camat hangus terbakar. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, dugaan sementara karena korsleting listrik. Tim gabungan dari polisi dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI menggagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI ke Kamboja melalui Pelabuhan Dumai Riau Selasa 16 Desember. Petugas menemukan 5 orang calon PMI terdiri dari 4 wanita dan 1 laki-laki di sebuah rumah penampungan di Jalan Husni Tamrin. Para calon PMI ilegal itu akan diberangkatkan dari Pelabuhan Dumai ke Malaysia dan selanjutnya dikirim ke Kamboja. Calon PMI tergiur bekerja di luar negeri karena dijanjikan dengan gaji sebanyak 13 juta rupiah per bulan.
Selanjutnya, calon PMI dibawa ke rumah penampungan BP3MI untuk dilakukan pendataan dan akan dipulangkan ke daerah asal. Polisi telah menangkap satu tersangka penyelundup bernama Rahil yang kini masih dalam pemeriksaan tim penyidik Polres Dumai. Tim gabungan dari Bea Cukai dan polisi menggagalkan penyelundupan uang miliaran rupiah ke luar negeri melalui pelabuhan Harbor Bay Batam, Kepulauan Riau, Rabu 17 Desember. Petugas menyita 4 koper berisi uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dengan nilai total Rp7,79 miliar. 4 orang kurir pembawa uang dalam jumlah besar itu ditangkap petugas. Mata uang rupiah dalam jumlah besar dibawa ke luar negeri untuk ditukarkan ke mata uang dolar Singapura. Polisi masih mengembangkan penyelidikan dan menelusuri asal-usul uang tersebut. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dedi Rahmansyah. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.